membangga-banggakan nasab merupakan karakteristik Yahudi. Maka boleh kalau saya menyebutnya kebiasaan menyombongkan nasab merupakan DNA atau DNA Yahudi. Makanya belakangan ada orang yang begitu arogannya mengatasnamakan nasab yang mulia lalu merendahkan orang lain, bersikap sombong. Maka di saat yang bersamaan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad yang ditakdirkan oleh Allah untuk membongkar semua kesombongan tersebut. Lalu ada yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad maupun para pengkritik yang lainnya adalah bentuk sikap anti Ahlul Bait. Ini merupakan fitnah yang sungguh luar biasa. Ini bukan anti Ahlul Bait, justru ini bentuk kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi, kecintaan kepada zuriat Nabi, agar jangan sampai ada orang-orang yang mengaku zuriat Nabi tapi kelakuannya justru bertentangan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan benci Ahlul Bait, tapi inilah tahsin suratil Islam, upaya nyata untuk memperindah wajah Islam yang belakangan dicoreng oleh sekelompok orang yang arogan. Fenomena perdebatan seputar nasab para habaib di Indonesia ini muncul bukan tiba-tiba, tapi ini merupakan kehendak Allah, dikarenakan ada sekelompok orang begitu arogannya, begitu sombongnya mengatasnamakan nasab. Ingat, kesombongan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saksikan ulasan selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man mata wa huwa bari'un min talatin, yakni minal kibri wal ghuluri wad dain, dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dia terbebas dari 3 perkara, yakni 1 bebas dari sombong, 2 bebas dari korupsi, 3 bebas dari hutang, dakhalal jannah, ia masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Tapi sesoleh apapun manusia, walaupun dia tekun ibadah, kalau dia membawa 3 hal ini atau salah satu dari 3 ini, maka tertahan untuk masuk surga. Bahasa kitanya tersandra, belum bisa masuk. Yakni yang pertama minal kibr, dari sombong. Sombong itu menghalangi manusia masuk surga. Karena yang boleh sombong cuman Allah. Setuju gak? Cuman Allah yang boleh sombong. Makanya al-kibriya uridai, sombong itu selendangku, kata Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan sombong itu pakaianku, sombong itu sarungku. Maka barang siapa yang sombong, dia sedang merebut selendang Allah, merebut pakaian Allah, merebut sarungnya Allah. Makanya orang yang sombong, walaupun sombongnya sebesar biji sawi di dalam dirinya, maka haram baginya surga, pantas baginya neraka. Maka nggak boleh sombong. Apa itu sombong? Di antara sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau kita ini dinasihati orang malah tersungging. Tersungging apa tersinggung? Oh, tersinggung. Malah tersinggung. Nasihatnya benar, kritiknya benar, masukannya benar,
Tapi gara-gara kita nganggap orang itu nggak selevel sama kita umpama, maka kita menolak kebenaran. Sementang mungkin orang yang memberi masukan tersebut atau orang yang menyampaikan kebenaran itu menurut kita ada di bawah kita, itu disebut dengan sombong. Batarul haq, menolak kebenaran karena dia merasa lebih mulia daripada yang mengingatkan. Itu tidak boleh. Wa ghamtun nas, dan kesombongan itu kata Nabi merendahkan sesama umat manusia. Makanya kita nggak boleh merasa lebih mulia dari orang lain, nggak boleh, karena itu sombong. Sementang punya pangkat dan jabatan umpama, merasa lebih mulia dari orang lain. Sementang punya harta kekayaan, merasa lebih mulia dari orang lain. Atau sementang nasabnya, jalur keturunannya, keturunan mulia atau kelompok paling suci, lantas kemudian merendahkan orang lain. Tidak boleh yang sedemikian rupa. Itu bagian dari kesombongan. Justru orang sombong tidak masuk surga. Makanya jauhi sifat kesombongan. Karena begini, karena ada orang-orang yang menyombongkan nasab, merasa darahnya darah biru. Bu, ibu-ibu ini darahnya biru apa merah? Oh, sama dengan saya ya. Ya kalau merasa darah biru umpama, merasa darahnya darah hijau umpama, lalu merasa dirinya lebih ningrat dari orang lain, merasa lebih istimewa dari orang lain, itu feodal. Yang biasa membanggakan nasab itu Yahudi, Bani Israel, bangsa jahiliyah. Makanya kalau ada orang sekarang ini yang membangga-banggakan nasab, takabur, sombong dengan nasabnya, dia nyontoh Yahudi, nyontoh Bani Israel, nyontoh bangsa Arab jahiliyah. Kan bangsa Arab jahiliyah kan begitu, menyombongkan keturunan, menyombongkan nasab leluhur, itu kebiasaan mereka. Nah, kita nggak boleh nyontoh yang sedemikian. Maka dalam peristiwa Futuh Mekah itu Nabi bersama 10.000 sahabat masuk kota Mekah dengan pedang senjata tersarung, tidak terhunus. Melihat 10.000 orang masuk kota Mekah, kaum musyrikin jahiliyah Mekah ngeper semua. Mereka nyumput, lari tunggang langgang, sembunyi semua. Mestinya Nabi dan para sahabat sombong saat itu, tapi Nabi dan para sahabat tak sombong. Nabi dan para sahabat justru tambah tawadhu, sampai-sampai unta Nabi nggak bisa tawaf. Kan dulu tawafnya bisa pakai unta dan kuda ya Bu, nggak bisa masuk ke area tawaf. Maka ditambatkan, artinya Nabi turun dari kendaraannya sama dengan umat Islam pada umumnya, nggak ada yang merasa lebih istimewa. Maka Nabi bersabda ketika itu, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Wahai segenap manusia, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mencabut atas kalian semua kesombongan jahiliyah, kebanggaan jahiliyah, kepongahan jahiliyah, yang mereka itu biasa membangga-banggakan nasab leluhur mereka. Tidak boleh merasa punya nasab lebih istimewa, memandang rendah orang lain. Itu termasuk kesombongan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini sebatas wawasan ya Bu. Karena Indonesia ini lagi geger geden, gara-gara Kiai Imad membongkar penelitian. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti, ternyata yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia ini ternyata tidak terbukti keturunan Nabi.
Makanya geger ini sedang geger nasional. Sebetulnya saya nggak mempersoalkan itu, karena itu ilmiah juga kan, nggak mempersoalkan itu. Cuman mengapa ini terjadi? Saya yakin ini takdir Allah. Mengapa saya katakan ini takdir Allah? Karena ada oknum-oknum yang ngaku Habib, sombongnya bukan main. Seakan-akan agama milik dia dewe. Ada bapak-bapak disuruh azan. Ketika sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, si bapak itu dia tanya, Muhammad itu jadi atau jaddah? Muhammad itu kakek saya apa kakek Anda? Sombong amat orang hidup ya. Seakan-akan agama Islam ini milik mereka, bukan milik kita. Ini masalah ini kan begitu kan? Ini masalah. Karena ada oknum-oknum yang sombong, oknum-oknum yang arogan. Enggak ada yang boleh ngeritik mereka. Kalau ada orang yang mengeritik mereka, apa kata mereka? Ustadz itu benci ahlul bait. Dituduh balik, padahal yang ngeritik itu ngasih nasihat. Ya walaupun yang ngeritik itu Parman ya Bu, bukan orang Arab, hidungnya juga nggak mancung kan. Hidung saya juga proporsional. Kalau saya ini Indonesia tulen lah bahasanya. Ya selama itu nasihat yang baik kan ambil, betul nggak kira-kira? Mentang-mentang yang ngomong saya apa nyok? Suparman benci ahlul bait. Loh, yang benci ahlul bait siapa? Cuman kita ini nggak mau. Ada orang yang mengatasnamakan agama tapi arogan. Ada orang yang mengatasnamakan agama tapi merendahkan ajaran Islam itu sendiri. Ngaku anak cucu Nabi tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Nggak boleh ada yang sedemikian rupa. Kita harus mengingatkannya. Karena kita ini mulia bukan karena nasab. Mulia itu karena akhlak. Betul nggak kira-kira? Nabi mengingatkan setelah beliau bersabda tadi, lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Yang kedua yang menghalangi kita masuk surga itu apa? Korupsi. Makanya penting ini, Indonesia ini lagi geger korupsi ya. Belum lagi apa namanya, korupsi BTS ya, 8 triliun kan, yang di Dirjen Pajak sama Dirjen Bea Cukai yang diungkap itu sampai sekarang belum jelas itu. Yang 300 triliun. Indonesia ini negara besar dengan kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Kita ini sudah modern. Zaman sudah modern kayak gini, anggaran APBN 20% dari APBN itu untuk pendidikan, membangun sekolah masih pakai iuran orang tua siswa. Aneh ya? Aneh nggak kira-kira? Aneh ya Bu Siti ya? Kalau di Bu Siti nggak ya? Masih pakai iuran orang tua siswa. Ada yang nyebutnya infak, ada yang nyebutnya iuran komite. Saya ini waktu dulu adik saya kan kuliah sekolah di MAN. Saya nanya, ini uang monitoring evaluasi sekian juta, gede banget itu. Enggak, saya tanya Pak Kepala Sekolah ke saya, monitoring evaluasi itu apa sih? Iya, itu orang dinas turun Ustadz untuk memonitoring. Enggak, biayanya orang tua yang bayar. Diem semua. Orang tuanya bayar, orang tua yang bayar biayanya. Uang monitoring evaluasi ini. Enak amat pejabat ini kata saya kan. Terdiam, nggak bisa dihapus itu. Makanya saya salut kalau ada gubernur yang berani menghapus iuran komite. Setuju nggak kira-kira? Ya kan? 2, menghapus biaya daftar ulang sekolah. Betul nggak kira-kira? Ya iya dong. Biaya daftar ulang itu kan sungguh luar biasa itu. Pokoknya nanti ingetin ya Bu, kalau di pondok kita saya membebankan bangunan pondok nanti sama santri, tegur saya ya, Ustadz udah lupa ya. Karena ngapa? Pondok itu kita bangun pakai infak loh. Kalau saya masih mengut uang bangunan, pengkhianat saya itu namanya. Betul nggak kira-kira? Nah, fasilitas pendidikan seantero Indonesia Raya tercinta ini kan dibangun oleh negara, oleh rakyat kan, betul nggak? Kita bayar pajak, betul nggak? Nah, ini harus disosialisasikan ini. Saya udah keras sekarang ngomong di mana-mana. Hapuskan itu iuran komite sebagainya, karena itu potensi pungli, pungutan liar kan di situ. Nanti overlap kemana-mana dana. Mas orang-orang miskin ada yang 2 tahun ijazah tertahan,
nggak dikasih-kasihin, kan begitu. Ya kalau dia kaya nggak mungkin tertahan, betul nggak kira-kira? Nggak mungkin. Ada yang kemarin tuh di SMK 1 9 juta tunggakan iuran komite. Iya ada duit juga kalau saya orang tuanya. Ya udah ambil sana ijazah anak saya itu. Ada duit itu, duit 9 juta itu banyak manfaat yang lain, betul nggak kira-kira? Iya Bu, kalau bagi orang kaya 9 juta tuh sekali makan di Novotel 9 juta habis, orang sugih 9 juta habis. Tapi bagi orang yang nggak mampu gede banget, betul nggak kira-kira? Itu bisa modal kawin lagi per, jangan macam-macam. 9 juta itu. Nah kita ini pejabat negaranya kok banyak yang korupsi gitu. Pejabat negara banyak yang korupsi, masyarakat kecil dibegitukan. Oke, orang nggak sama kemampuannya. Ada orang tua yang mampu bayar uang komite, ada yang tidak. Tapi pada prinsipnya karena amanah undang-undang 20% APBN APBD buat pendidikan, menurut hemat saya semua sekolah negeri dan swasta menengah ke bawah itu dihapuskan uang komitenya. Kalau saya begitu, kecuali swastanya swasta mahal ya Bu. Tapi menurut saya begini, kalau sekolah itu tidak boleh kemudian seperti sekarang Bu, masuk SMK itu paling mahal kan? Mengapa Rahmah dulu nggak masuk SMK negeri? Karena terlalu besar kan Bu ya biaya daftar ulangnya. Rahmah bisa masuknya PGRI 2 juta kan uang daftar ulang. Masuk negeri 6 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Enggak, ini sekolah negeri kan? Sekolah negeri. Saya tanya sama kepala sekolahnya, buat apa sih Pak iuran gini-gini ini? Ini Ustadz untuk bayar gaji guru honor, untuk bayar listrik. Oh orang tua semua membayar listrik itu ya ternyata. Na'udzubillah. Kemana BOP-nya kemana? Bosnya kemana? Nah, ini penting. Makanya ini harus terus kita suarakan Bu, harus. Sementara waktu provinsi yang tidak punya SPP, SMA, SMK itu Jawa Tengah. Nah, makanya Lampung harus niru provinsi Jawa Tengah. Provinsi yang lain juga harus niru. Kok Jawa Tengah bisa gitu? Kok di Lampung nggak bisa? Makanya teman saya Bu, anaknya pindah karena bapaknya manajer di sini, pindah ke Lampung. Kaget. Alangkah mahal biaya sekolah di Lampung kata dia. Di kota Semarang itu SMA SMK nggak ada yang bayar kok. Di kota loh. Kok bisa Lampung semahal ini? Nah, ini penting bagi kita hati-hati dengan korupsi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yakni wadain, hutang. Hutang yang menghalangi masuk surga itu yang kayak mana? Hutang yang sengaja tidak dibayar. Makanya ibu-ibu kalau nggak mau bayar utang, ngutangnya sama orang baik. Iya. Kalau ibu-ibu ngutang ke saya, enak. Pak Ustadz kalau nagih nggak enak kan gitu ya. Iya Bu. Masa saya nagihnya kayak rentenir marah-marah, mendelik-mendelik? Nggak mungkin kan? Makanya tadi kalau ada yang ngeluh, Ustadz saya ini kok banyak orang yang ngutang sama saya tapi nggak mau bayar ya. Karena ibu orang baik kata saya. Coba kalau ibu matanya melotot, maki-maki, getang-getang, pasti bayar utang dia. Nah apa kita harus sekasar itu dulu? Kan begitu, biar bayar utang dibayar. Kan enggak kan? Kadang-kadang kita ini susah juga masyarakat itu. Kalau ngutang sama rentenir bayar terus kan ibu ya. Cuman kalau yang ngutangin Bu Haji Ekawati, molor terus. Ah Bu Haji nggak makal-makal marah ini. Kalau ketiban dia marah, beliau marah, percuma naik haji tukang marah misalnya. Padahal wajar marah karena merasa dibohongin. Nah ini penting bagi kita. Hutang yang sengaja kita nggak bayar itu menyandra untuk masuk ke dalam surga. Kecuali orang yang memang nggak mampu bayar. Beda ya Bu. Kalau orang yang nggak mampu bayar, Allah bayar di akhirat nanti. Tapi orang yang sengaja nggak bayar, Nabi ditanya, bagaimana kalau orang yang nggak sengaja nggak mau bayar hutang? Kalau orang punya utang dinar dan dirham kata Nabi, di akhirat nanti dia akan membayarnya dengan pahalanya. Karena waktu itu dinar dan dirham tidak ada gunanya. Makanya ibu-ibu niatkanlah kalau kita punya hutang di dunia ini, nggak ketemu lagi orang yang mau tempat kita bayar hutang itu, sejumlah hutang itu sedekahkanlah. Karena kalau ketemu di akhirat nanti beres urusan.
Karena dia nggak butuh duit kita. Saya punya utang sama kamu 1 juta, sudah tak sedekahkan. Kamu mau duitnya apa pahalanya? Udah, makasih kata dia, pahalanya aja. Orang pasti nerima. Makanya selalu solusinya kalau kita membayar hutang ke orang, atau begini Bu, sungkan ngebayarnya. Cuma 5.000 ini kan gitu ya. Sungkan, takut kalau dibayar dia tersinggung juga kan. Nah, sedekahkan saja. Karena diberes di akhirat nanti. Begitu ya. Jadi jangan pernah berhutang dengan satu tekad sengaja tidak mau bayar. Karena itu akan menghalangi masuk surga. Makanya kalau orang mati, yang duluan dibayarkan apa? Hutang.